Majelis Gereja Kristen Jawa Kebonarum mengucapkan selamat ibadah kepada Bapak, Ibu, dan para tamu yang hadir pada kebaktian di Gereja Kristen Jawa Kebonarum Minggu 30 Januari 2022. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah pada Tuhan dengan kesungguhan dan riang hati. Mari kita rasakan pemeliharaan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait yang pertama. Kusongsong bagaimana. Ibadah minggu ini dapat berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita bersaut-sautan dengan litani pujian yang demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Jemaat Tuhan, biarlah kesetiaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan dengan kesetiaan Tuhan itu, marilah bersama-sama kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Imamat 19 ayat yang ke-18 menolong kita untuk memperhatikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Yang demikian firman Tuhan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jemaat Tuhan, bacaan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita diperhadapkan dengan sikap yang senantiasa harus kita tempatkan, yaitu agar kita senantiasa menaruh cinta kasih kepada siapapun dan secara khusus kepada orang-orang sebangsa kita. Namun dalam apa yang saat ini bersama-sama kita lihat, biarlah ini menjadi dasar untuk menyatakan penyesalan atas dosa-dosa kita. Dan untuk itu mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan yang kedua, dan biarlah ini menjadi pernyataan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Tuhanku bila hati kawanku.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan marilah bersama-sama kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, dan seraya kita memahami bahwa kita sudah mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, maka kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah dari Tuhan kita terima bersama saat ini dari Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39 yang demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita agar kehidupan kita sungguh-sungguh senantiasa menyatakan damai dalam kehidupan ini. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengaturkan syukur kita ke hadapan Tuhan dan juga kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau perkenankan untuk melihat bagaimana Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan dalam seluruh kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk merasakan seperti apa kehidupan yang memang harusnya ada dalam kehidupan kami. Dan ketika Kristus benar-benar ada di dalam kehidupan kami, maka mata hati kami boleh melihat bahwa setiap keindahan yang ada dalam kehidupan ini benar-benar Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang awalnya kami merasakan itu tidak benar, tetapi oleh karena mata Kristus menolong kami melihat yang baik, maka Engkau menolong kami juga untuk berlaku menjadi lebih benar di hadapan-Mu. Apapun yang kami tanggapi, sungguh-sungguh itu menjadi kesempatan bagi kami untuk melaksanakan bagaimana kehidupan kami ini menata diri dengan sebaik-baiknya, agar apa yang menjadi kehendak Kristus terlayani melalui kehidupan kami. Dan untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Kami berdoa bagi GKJ Kebonarum yang saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersiap untuk menempatkan bagaimana kehidupan gereja ini agar lebih tertata kembali. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk sidang majelis istimewa
yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, sertailah agar gereja ini sungguh-sungguh mampu menata bagaimana perjalanan kehidupan bergerejanya. Bahkan kemudian kami dimampukan untuk menyikapi secara khusus ketika kami harus berhadapan dengan pandemi COVID, yang pada saat ini juga kami merasakan ada kenaikan jumlah orang-orang yang terkena COVID-19. Dan untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, agar kami juga dimampukan untuk bisa menangani bahkan mendisiplinkan diri kami, terutama ketika kami bergereja, supaya benar apa yang menjadi kehendak-Mu semakin nyata baik bagi kehidupan gereja kami. Sedemikian juga ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu juga, agar apa yang saat ini boleh terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami menyerahkan para pemimpin kami ya Tuhan, agar kehidupan mereka senantiasa tertata untuk menyatakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan-Mu bagi bangsa dan negara ini. Mampukan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dan kami sebagai warga masyarakat ya Tuhan, mampukanlah kami juga agar kami dapat mendukung segala sesuatu yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sehingga benar ketika kami bersama-sama mampu bekerja sama dalam kehidupan bangsa dan negara ini, kami sebagai masyarakat ataupun sebagai pemerintah, kami kemudian bisa merasakan bahwa Engkau menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang ada di Maluku, mampukanlah mereka ya Tuhan untuk melihat damai-Mu, mampukanlah mereka secara khusus juga senantiasa menjaga kedamaian di dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan agar apa yang ada di sana justru mengingatkan kepada kami untuk benar-benar mengukuhkan bagaimana cara kami hidup sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Dan untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan bangsa negara ini agar senantiasa ada di dalam damai kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, sama seperti yang sudah kami harapkan di depan. Kami berharap agar Engkau berfirman bagi kami semuanya. Dan untuk itu ya Tuhan, hadirlah bersama dengan karya Roh Kudus. Mampukanlah agar terang Roh Kudus menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Dan kemudian mampukanlah kami semuanya yang mendengar untuk senantiasa hidup di dalam terang kasih kuasa-Mu. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehidupan kami menempatkan apa yang menjadi sabda-Mu benar-benar nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan di kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Kita terima bersama dari Injil Lukas 4. Injil Lukas 4 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30 yang demikian firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia,
terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita terima dari Injil Lukas 4 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-30. Dan yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan, menarik sekali apa yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Dan banyak orang biasanya tertarik untuk mendengarkan bacaan ini, terutama memperhatikan di bagian akhir dalam bacaan kita tadi. Karena memang di situ kita bisa mendengarkan bagaimana Yesus yang tidak jadi didorong untuk masuk ke dalam jurang. Atau kalau tidak, kita bisa melihat dalam bacaan itu bahwa ternyata Yesus juga bisa berjalan di hadapan orang-orang yang mau menjatuhkan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang berjalan melalui mereka. Ya, ini memang bagian yang cukup menarik, tapi tentu saja kalau kita mau mencermati dengan benar apa yang saat ini menjadi firman Tuhan, tentu kita tidak sekedar menempatkan ketertarikan itu pada bagian yang akhir itu saja. Kita bisa mencermati bahwa ada banyak hal, terutama ketika orang-orang di sekitar Yesus, ternyata mereka di awal sangat senang. Mereka sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan mereka sangat melihat bahwa apa yang disampaikan Yesus ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika itu menjadi hal yang luar biasa, mulailah di dalam pikiran mereka ini bertanya-tanya. Dan ketika mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai mengumpulkan informasi. Mereka mulai melihat apa yang diketahui, baik itu dalam diri mereka sendiri atau dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang kebetulan adalah orang-orang yang memahami siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agaknya di bagian ini yang perlu kita cermati lebih dalam kesempatan ini. Sesuai dengan tema yang saat ini sudah kita lihat bersama, bersaksi di tengah banjir informasi. Kita memang sudah bisa melihat bahwa ada banyak informasi dalam kehidupan kita. Sama seperti tadi yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Yesus dilihat bagaimana dia sangat luar biasa menakjubkan orang-orang yang mengerti bagaimana Yesus itu bisa berkhotbah dengan sangat indah. Tapi di sisi yang lain, mereka juga mulai mencari-cari siapa sebenarnya Yesus. Dan salahnya adalah ketika mereka mengetahui dan justru ketika mereka memahami siapa Yesus,
mereka kemudian menurunkan grade, mereka menurunkan cara pandang mereka terhadap Yesus dengan melihat siapa orang tuanya. Dia kan cuma anaknya Yusuf, bisanya apa? Gitu. Bukankah dia ini hanya anaknya si tukang kayu, bisanya apa? Ya mereka belum tahu saja kalau tukang kayu di Indonesia ini bisa jadi presiden. Ya, kalau mereka bisa mengerti tentang tukang kayu yang seperti ini, mereka tentu akan menjadi terkagum-kagum. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda sebenarnya. Informasi yang ditawarkan itu sebenarnya membuncah. Di mana-mana kita bisa melihat informasi itu. Dan orang-orang yang mampu menggunakan informasi itu dengan baik, dia akan bisa tertolong untuk memahami bagaimana hidup ini dengan benar. Kita bisa melihat tadi, begitu orang-orang yang ada di sekitar Yesus, mereka mencermati Yesus. Setelah mereka tahu bagaimana Yesus ini mampu berkhotbah dengan indah, mereka mencermati Yesus. Mereka melihat ada sesuatu yang tidak baik menurut kacamata strata kehidupan mereka. Mereka kemudian kehilangan makna baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kira bagian-bagian semacam ini yang perlu senantiasa kita cermati dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan menggunakan informasi-informasi yang ada di sekitar kita supaya kita betul-betul mampu hidup dengan baik. Kita bisa mencermati di sana ketika orang-orang ini tidak mencoba mengendapkan apa yang mereka terima. Informasi yang mereka terima itu malah justru mereka perhadapkan dengan informasi yang lain. Ini membuat adanya sumbu pendek. Ini membuat orang-orang itu kemudian menjadi mudah marah. Mereka yang awalnya bisa sangat senang, tiba-tiba karena informasi itu membuncah sedemikian derasnya, orang-orang malah justru kesulitan untuk menangkap mana informasi yang benar. Mana yang seharusnya saya tempatkan supaya saya betul-betul bisa melihat sesuatu yang baik. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ada cara menanggapi, kalau di sini kemudian bisa kita baca sebagai cara bersaksinya Yesus itu. Cara Yesus menanggapi orang-orang tadi ternyata sangat luar biasa. Dia memberikan contoh bagaimana menanggapi sesuatu dengan benar, dan ketika dia menanggapi sesuatu dengan benar, dia tidak mencoba untuk menghancurkan orang yang sudah beranggapan buruk pada dirinya. Biasanya kalau ada orang yang dinilai sudah buruk, apalagi orang yang mengerti kalau ada sesuatu yang buruk itu, kemungkinan besar orang yang sudah berpikiran buruk itu pasti akan dicutat. Dia akan ditendang. Dia akan dibuang. Dan ketika ini terjadi pada Yesus, Yesus tidak demikian. Yesus menunjukkan lebih dalam lagi bahwa apa yang dilihat dalam informasi kehidupan yang diterima oleh orang-orang Israel pada saat itu tidak tepat. Dan ketika itu dilihat menjadi hal yang tidak tepat, Yesus mencoba mengantar dengan melihat ini loh. Coba kamu perhatikan bahwa Tuhan sebenarnya memang tidak memberikan secara spesifik seperti ketika Tuhan menolong janda Sarfat, ketika Tuhan menolong Naaman. Orang-orang Israel itu tidak secara spesifik diberi bantuan secara seperti itu.
Tuhan tidak membuat mukjizat seperti itu. Lalu mukjizat yang diberikan oleh Tuhan itu seperti apa? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali pada minggu yang lalu ketika kita diantar dengan bacaan melihat bagaimana Lukas 4 secara khusus kita bisa diantar dengan Lukas 4 ayat 18. Di sana disebutkan demikian. Ketika itu Yesus membuka kitab Yesaya dan di sana Yesus membaca demikian. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Jemaat Tuhan, disinilah sebenarnya mukjizat yang tidak spesifik itu diberikan kepada satu atau dua orang yang ada di dalam bangsa Israel. Semuanya, semua orang Israel. Bahkan kalau kita sudah membaca kitab Yesaya itu juga, sebenarnya kita juga diundang untuk mengerti bahwa roh Tuhan itu juga ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itu sungguh-sungguh memampukan kita untuk mengerjakan, bukan hanya menerima adanya mukjizat. Kitalah jalannya mukjizat itu. Kitalah tempat di mana Tuhan boleh mengerjakan mukjizat-mukjizat itu. Kalau ini yang dibaca secara khusus oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus, saya kira mereka tidak akan dengan serta-merta ingin melemparkan Yesus di tebing jurang. Dan ini juga yang tentu penting bagi kita semua, perlu kita tempatkan dalam kehidupan kita. Sikap seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dia benar-benar menjaga apa yang sedang dia hadapi. Walaupun benar dia sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin akan menjatuhkan dirinya. Karena dia seorang pemimpin yang memang benar-benar besar. Dia tidak menggunakan kuasanya untuk membalik dengan tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitarnya itu jatuh ke dalam jurang. Tidak. Yang dilakukan Yesus tetap. Yesus berharap supaya orang-orang itu mengalami perubahan. Dan ketika Yesus menempatkan sisi ini, disinilah sebenarnya seluruh jemaat Tuhan juga diundang untuk mengerti bahwa setiap kesempatan kita untuk menerima begitu banyaknya informasi dalam kehidupan kita, kita perlu mengendapkannya supaya kita bisa mengerti kejernihan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita dengan benar. Beberapa waktu yang lalu saya diajak untuk mencermati bagaimana ketika air diambil dari sebuah sungai yang sangat keruh. Dan ketika sungai itu sangat keruh, dia betul-betul menghadirkan begitu buruknya kondisi air itu. Itu sama seperti ketika kita sedang berhadapan dengan kondisi kehidupan kita. Informasi yang bisa datang dari manapun, apalagi saat ini dengan sangat mudah kita bisa mencari Mbah Google, kita bisa bertemu dengan siapapun melalui media massa, dengan cepat kita bisa mendengarkan apapun, tapi kembali lagi ketika informasi itu tidak diendapkan dengan baik, dia akan seperti air yang keruh dari sungai tadi. Butuh waktu supaya air yang keruh itu memang betul-betul nantinya endapannya bisa turun sampai di bawah, sampai akhirnya kita bisa mengerti kejernihannya. Dan seorang pemimpin yang baik seperti Yesus menolong kita untuk melihat supaya setiap orang yang mengikut Yesus, mereka pun juga menempatkan cara hidup yang seperti ini. Kita perlu melihat setiap kondisi dalam kehidupan kita ini, supaya semuanya bisa dipahami dengan jernih.
Dan ketika kita bisa memahaminya dengan jernih, maka kita akan tahu jalan seperti apa yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu ketika saat ini kita diundang dengan bersaksi di tengah banjir informasi ini, mari kita menempatkan bagaimana cara pemimpin kita, Kristus yang sudah memulai untuk hadir menjernihkan apapun yang dia katakan dengan menunjukkan kebenaran dan juga menempatkan bahwa apa yang dihadapi, apa yang saya hadapi, siapapun yang saya hadapi, siapapun yang panjenengan hadapi, sekalipun itu musuh, mereka juga perlu untuk kita kasihi. Dan ketika mereka ini bisa merasakan kasih, mereka nantinya akan bisa merasakan juga bahwa perubahan di dalam kehidupan yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan, itu pun juga akan menolong mereka melihat bahwa mereka pun juga bisa berubah menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Dan ketika semua manusia mampu melihat perubahan yang semacam itu, sekecil apapun, maka kita akan melihat itu menjadi mukjizat. Saat ini pun kita bisa melihat mukjizat itu melalui setiap keluarga kita. Bangun pagi bisa melihat istri, bangun pagi bisa melihat suami, bangun pagi bisa melihat anak-anak, bangun pagi bisa melihat orang tua, bangun pagi bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Kecil, tapi itu mukjizat. Informasi yang diberikan Tuhan melalui indera kita, kalau itu betul-betul dilihat dengan cara yang jernih, semuanya pasti akan menjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan sakramen perjamuan kudus. Dan bila kesempatan ini juga memampukan kita melihat bagaimana mukjizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan, sebagaimana yang telah diwartakan melalui warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut bagian dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak. Mari jemaat Tuhan bersama-sama di hadapan sakramen perjamuan ini, bersama kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur karena Engkau menolong kami melihat Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, di hadapan sakramen perjamuan kudus ini, mampukanlah kami untuk menghayati bahwa kami berada di dalam Engkau. Dan biarlah ketika Engkau berada di dalam kami, seluruh kehidupan kami selanjutnya senantiasa melayani apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, mampukanlah agar apa yang boleh kami terima melalui firman-Mu semakin memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Raja kami, bersama-sama kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar untuk makan, minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Tuhan. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus di sorga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin.
marilah jemaat Tuhan, sambil mengaku dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa, bersama-sama kita memakan roti ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Oleh karena itu, marilah sambil mengingat dan percaya, terimalah anggur ini. Amin.
Mari jemaat Tuhan, bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Bersama-sama kita meminum anggur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan syukur dan juga persembahan istimewa di dalam perjamuan kudus ini. Adapun dasar persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di dalam kita mengaturkan ataupun mengumpulkan persembahan, marilah kita iringi dengan kidung jemaat 288, bait yang ke-1 dan yang kedua. Mari puji Raja Surga.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk di dalam doa persembahan. Puji syukur kami haturkan hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu Tuhan dan percaya bahwa semua berkat ini yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan, baik itu persembahan harian, bulanan maupun persembahan istimewa. Kiranya Tuhan kuduskan dan terima persembahan kami ini. Demikian pula Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mempersembahkan kehidupan dan jiwa raga kami untuk melayani jemaat-Mu di dunia ini. Untuk selanjutnya ya Bapa, perkenankanlah kami bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, informasi di dunia ini sangat luar biasa, akan senantiasa menghampiri kehidupan kita. Tapi mampukanlah supaya diri kita berusaha untuk mengendapkan, melihat kejernihan dari setiap informasi itu. Berhikmatlah dengan sepenuh hati, dan jadilah saksi Kristus yang membawa terang kebaikan informasi. Saat ini terimalah berkat kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, menolong, menguatkan, dan menyertai saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 370 bait yang pertama.